Saya kaku ngomong depan kamera, saya gelagapan ngomong depan kamera, saya malu ketahuan temen dengan konten saya nggak punya bakat ngomong di depan kamera seperti ini. Dulu pikiran ini selalu terngiang-ngiang di kepala saya, dan saya sendiri nggak kepikiran malah ya bikin konten seperti ini. Tapi sampai pada suatu saat, suatu masa, saya bertemu situasi, bertemu kondisi, bahwa saya harus bikin konten, saya harus cari pemasukan tambahan, saya harus mencari penghasilan tambahan. Yang paling minim resiko adalah membuat konten. Memang membuat konten menghasilkan uang. Minimal kita ada pergerakan, minimal kita ada aksi, daripada kita punya pikiran, oh ya saya mau usaha ini, oh ya saya mau bisnis ini, oh ya saya mau bikin ini, tapi nggak ada pergerakan. Lebih baik buat konten dulu. Masalah mau nonton atau enggak, kita evaluasi bagaimana cara kita berbicara di depan kamera, alat penunjang apa aja yang perlukan. Kalau saya cukup dengan mic satu ini sama lampu selfie. Dan masa-masa inilah yang membuat saya, mengharuskan saya, memaksa saya harus bikin konten, harus belajar tentang dunia perkontenan. Saya sesali, sangat menyesali bahwa seandainya dulu 3 atau 5 tahun lalu saya sudah memulai konten seperti ini, mungkin ceritanya akan berbeda ya. Saya mungkin sudah mulai terbiasa ngomong, sudah memiliki followers, atau sudah memiliki subscriber. Tapi ya sudahlah, semua itu sudah takdir yang harus dijalani. Sekarang video-video konten-konten saya berisi tentang bagaimana caranya seorang karyawan jangan sampai terlena dengan gajinya, jangan sampai berjiwa konsumtif, menghabiskan uang hanya untuk keinginan bukan kebutuhan, jangan sampai berhutang. Semoga dengan konten-konten saya, teman-teman di luar sana, saya khususkan untuk karyawan, bisa menjadi karyawan yang cerdas, karyawan yang bijak, bukan karena saya seorang motivator, bukan karena saya seorang yang sukses, tapi saya adalah seorang yang gagal. Dan orang yang gagal adalah orang yang tidak menjual mimpi dan tidak menjual angan-angan. Orang yang gagal ketika berbagi pengalaman, dia akan menyampaikan kebiasaan dia, pengalaman dia yang menyebabkan dia gagal, supaya orang-orang di luar sana tidak masuk ke dalam jurang yang sama, kesalahan yang sama. Cukup saya sendiri yang merasakan betapa menyesalnya kerja berpuluh-puluh tahun, tapi tidak memiliki sesuatu yang harusnya bisa saya dapatkan. Jangan sampai kalian merasakan hal seperti ini. Nggak perlu, cukup saya saja. Di sini saya sharing berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman bisa ya tulis di komentar pengalaman-pengalaman kalian juga, selama bekerja gimana, awal kerja gimana, baik yang sukses ya, berhasil menabung sekitar berapa persen asetnya sekarang udah banyak, atau sama dengan seperti saya. Karena mungkin kebanyakan karyawan punya kebiasaan sama seperti saya. Ketika gajian, bagaimana caranya menghabiskan, karena besok gajian lagi, begitu seterusnya. Apalagi sudah karyawan tetap ya, kadang merasa lebih aman. Padahal nggak ada jaminan loh, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak, ketika bekerja sama-sama memiliki resiko di PHK ataupun perusahaan itu bangkrut. Jadi untuk yang belum memulai belajar skill baru, mulai sekarang belajar skill baru. Apapun itu, entah bikin konten, entah dagang online, atau mungkin freelancer, atau apapun, coba sekarang. Memang mungkin di awal kita merasa aneh, merasa takut, malu, tapi biasakan untuk berpikir bahwa tujuannya ketika ini sukses pun kita dan keluarga kita yang akan merasakannya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar dan di subscribe untuk kedepannya, biar video-video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sebagai ajang diskusi, berbagi pengalaman sesama karyawan, supaya nggak ada lagi nih karyawan seperti saya yang kerja lama, berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, tapi tidak memiliki sesuatu yang seharusnya sudah didapatkan.